Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi kami yang berjudul Transpirasi Tanaman. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Mirja Irawan Munte dengan NIM 1341910. Yang kedua saya sendiri, Hetinora Simbolon dengan NIM 1341914. Dan yang ketiga yaitu Priskalia Agustin dengan NIM 1341916. Yang keempat yaitu Raihatun Mustaqimah dengan NIM 1341932. Dan yang kelima Ridwan dengan NIM 1341943. Berbicara tentang transpirasi, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kami sediakan. Yang pertama yaitu pengertian transpirasi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi, yang ketiga mekanisme transpirasi, yang keempat manfaat transpirasi, dan yang kelima yaitu adaptasi transpirasi terhadap kekurangan air. Berbicara tentang transpirasi, apa itu transpirasi? Transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Transpirasi ini akan naik dalam beberapa menit setelah matahari terbit dan mencapai puncaknya pada siang hari. Transpirasi berhubungan langsung dengan intensitas cahaya. Peristiwa transpirasi ini terjadi melalui stomata, kutikula, dan lentisel. Berikut ada 3 tipe transpirasi. Yang pertama yaitu transpirasi kutikula. Transpirasi kutikula adalah penguapan air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Transpirasi air kurang dari 10% dari jumlah air yang hilang melalui daun-daun pada transpirasi kutikula. Sedangkan yang kedua yaitu transpirasi stomata. Transpirasi stomata adalah proses penguapan lewat stomata di mana 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stomata. Transpirasi stomata ini paling besar peranannya dalam transpirasi pada tanaman. Yang ketiga yaitu transpirasi lentisel. Lentisel adalah daerah pada kulit kayu yang berisi sel-sel yang bersusun lepas yang dikenal sebagai alat komplementer, di mana uap air yang hilang melalui jaringan ini adalah sekitar 0,1%. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. Faktor yang mempengaruhi transpirasi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu anatomi daun, yang mencakupi besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, luasnya permukaan daun, berlapis lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan letak stomata. Lebar dan banyaknya daun itu linear terhadap banyaknya stomata yang mengakibatkan besarnya transpirasi yang dipengaruhi oleh besarnya penguapan. Pada faktor eksternal ada kelembapan, suhu, cahaya, angin, tekanan udara, dan kandungan air. Kemudian dilanjutkan oleh saudari Priska. Mekanisme transpirasi. Transpirasi adalah proses fisik dari penguapan air dipengaruhi oleh faktor fisik dan merupakan proses fisiologis yang dipengaruhi oleh faktor tanaman seperti struktur daun dan pembukaan stomata. Penguapan air dari dinding sel ke ruang antar sel. Air diserap melalui di bawah ke bagian tumbuhan melalui gerakan air ke atas. Menguap dari permukaan, mengumpul dalam ruang antar sel dan menaikkan tekanan uap air. Difusi uap air dari ruang sel atau antar sel ke uap air kutikula dan lentisel ke dalam udara yang lebih kering karena tekanan uap di udara lebih kering. Kemudian dilanjutkan oleh saudari Raihatun. Selanjutnya, manfaat transpirasi. Bagi tumbuhan, transpirasi yang berlangsung memberikan beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, transpirasi menyebabkan terjadinya daya isap daun, sehingga bermanfaat karena terjadi proses transport air di batang. Yang kedua, membantu penyerapan air dan zat hara oleh akar. Yang ketiga, mengurangi air yang terserap secara berlebihan. Yang keempat, mempertahankan temperatur yang sesuai untuk daun. Dan yang kelima, mengatur fotosintesis dengan membuka dan menutupnya stomata. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Ridwan. Selanjutnya ada adaptasi tanaman terhadap kekurangan air.
Yang pertama itu ada adaptasi morfologi, di mana tumbuhan menyesuaikan bentuk dan struktur tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya ada kaktus yang dapat bertahan hidup dalam kondisi kering, di mana bentuk adaptasinya adalah daun dimodifikasi menjadi duri, memiliki sistem perakaran yang panjang dan seluruh bagian tubuh dilapisi oleh zat lilin untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, ada adaptasi anatomis menurut Fitter dan Hyde. Sebagai contoh, suatu tanaman rumput yang memiliki anatomi daun yang spesifik dapat mengikat CO2. Stomata menutup di siang hari untuk mengurangi kehilangan atau respirasi. Yang ketiga ada adaptasi biokimia. Adaptasi biokimia bertujuan untuk ringan dari kerusakan dan kematian selama keadaan kering yang berat. Contohnya biji tanaman dari spesies Ephemeral mendukung atau mengandung cukup air untuk perkecambahan. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.